pada hari ini, secara khusus pada hari Minggu ini. Dan ada 3 kaul yang harus diikrarkan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di rumah, salam jumpa kembali dalam acara Bising Bincang Singkat dari Wisma Sang Penebus. Bersama saya Romo Riki dan rekan saya Romo Tony. Dan tentunya tiap minggu kami akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah dengan perbincangan-perbincangan singkat dan tema-tema sederhana yang akan kami berikan dan jelaskan dan refleksikan tentunya dalam proses yang terjadi selama ini, tentu dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri dan juga dalam kehidupan kami sebagai biarawan-biarawati di dalam biara. Dan secara khusus kami akan membahas pada hari ini dan dalam minggu ini tentang hidup kaul dalam biara. Kami bersyukur bahwa pada hari Sabtu nanti kelima konfrater kami pada tanggal 13 Maret 2021 akan mengikrarkan kaul kekal, kaul seumur hidup dalam biara dan diterima secara penuh sebagai anggota kongregasi redemptoris dan tentunya untuk melayani gereja. Untuk itu pada kesempatan ini sebelum kita menyaksikan nanti misa ikrar kaul itu, tentu Romo Tony akan membantu kita untuk sedikit menjelaskan tentang apa itu kaul dan mengapa seseorang harus mengambil atau mengikrarkan kaul ketika masuk dan atau bergabung dalam hidup membiara seperti itu. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan, silakan Romo Tony. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat dimanapun berada, salam jumpa kembali dalam acara kami Bicara Singkat. Dan tema kita atau pembicaraan kita pada saat ini adalah kita bicara tentang kaul. Kalau bicara tentang kaul, ini yang membedakan dengan biarawan dan biarawati dengan para projo atau imam-imam keuskupan. Kalau imam-imam keuskupan mereka tidak mengikrarkan kaul kebiaraan seperti yang diikrarkan dalam kehidupan membiara. Mereka biasanya menghayati kehidupan Kristus. Lalu kita kembali pada kaul. Apa itu kaul? Kaul adalah sumpah atau janji setia. Dan lebih daripada itu adalah kaul menjadi bentuk kasih, tanggapan kasih dari seorang biarawan atau biarawati terhadap kasih Tuhan. Maka yang paling penting dari sebuah kaul adalah, atau ketika orang mengikrarkan kaul, entah itu kaul pertama atau pembaruan kaul atau kaul kekal, orang harus benar-benar menjaga kesetiaan. Orang harus setia pada apa yang dia ungkapkan di hadapan Tuhan, di hadapan pimpinan dan sesama. Dan yang paling penting adalah bahwa orang harus bertanggung jawab apa yang dia sudah ikrarkan di hadapan Tuhan. Maka tanggung jawab ini sangat penting ketika orang memilih untuk hidup membiara, maka konsekuensinya adalah akan ada kaul-kaul yang harus diikrarkan di dalam kehidupan membiara. Baik Romo Tony, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah sudah tahu juga, pernah mendengar tentang kaul-kaul itu. Biasanya kita tahu ada 3 kaul: kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Mungkin supaya saudara-saudari kita di rumah bisa sedikit mendalami dan mengetahui apa sebenarnya arti dari ketiga kaul itu, Romo Tony silakan membantu kita untuk menjawab ini. Baik Bapak Ibu, para sahabat dimanapun berada, tadi saya sudah mengatakan bahwa kaul itu adalah bentuk kasih seorang biarawan atau biarawati kepada kasih Tuhan. Maka kaul itu ada 3, yaitu ada kaul ketaatan, ada kaul kemiskinan, dan ada kaul kemurnian atau yang biasa dikenal dengan kaul selibat. Kaul ketaatan, kaul ini menjadi kaul yang cukup sulit sebenarnya, menantang. Banyak orang selalu berpikir, atau apalagi awam, ketika ditanya tentang kehidupan membiara, yang mereka langsung tangkap adalah tidak kawin. Seolah-olah kaul kemurnian atau selibat, tidak kawin ini, tidak menikah ini, seolah-olah kaul ini yang paling susah.
sehingga orang tidak mau hidup membiara karena tidak bisa menikah. Tetapi kalau kita merenungkan betul bahwa dari ketiga kaul ini yang paling berat dan cukup menantang adalah kaul ketaatan. Orang harus taat pada yang pertama, kaul ketaatan, orang harus taat pada Tuhan dan juga taat pada pimpinan yang merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan. Maka orang harus mampu meletakkan keinginan sendiri, kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri di bawah kehendak Tuhan itu sendiri. Maka yang paling penting dalam kaul ketaatan adalah bagaimana kita tidak hanya taat secara bodoh atau taat buta yang dimaksudkan, tetapi taat di sini adalah bagaimana orang mengutamakan kepentingan komunitas, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kadang-kadang egoisme kita ini begitu kuat dalam diri setiap individu atau setiap kita. Maka dalam hidup kebersamaan semacam itu, seperti hidup membiara, maka orang harus mampu meletakkan kepentingan-kepentingan pribadi di bawah kepentingan bersama atau komunitas. Maka apapun yang terjadi dalam hidup membiara, kepentingan komunitas harus menjadi yang nomor satu. Maka orang harus bersedia meletakkan semua kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu atau individu, supaya kepentingan komunitas atau bersama itu yang harus menjadi utama dalam kehidupan bersama. Lalu yang berikut adalah kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan ini menjadi jelas ya, bahwa kita mau mengikuti kemiskinan Kristus atau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kitab suci dia selalu meminta kepada para murid ketika tugas perutusan, jangan membawa apa-apa, jangan membawa pakaian, jangan membawa roti, hanya membawa tongkat. Ini menunjukkan bahwa seorang pengikut Kristus harus benar-benar membebaskan diri dari harta milik atau dari kekayaan atau dari kepemilikan pribadi. Dalam hidup membiara, dengan hadirnya adanya atau dengan mengikrarkan kaul kemiskinan, maka seorang biarawan atau biarawati harus mampu benar-benar membebaskan diri dari harta duniawi. Ini juga tidak berarti bahwa supaya kita hidup melarat atau tidak makan atau kita mengukur untuk makan, tidak. Tetapi bagaimana orang sungguh-sungguh menghayati melalui kaul kemiskinan, orang membebaskan diri dari harta duniawi, dan bagaimana orang berkorban melalui kaul kemiskinan ini di dalam pelayanan atau dalam tugas dan tanggung jawabnya. Orang tidak terpengaruh karena adanya harta atau kekayaan lalu orang menjadi terhalangi tugas-tugasnya, atau orang menjadi tidak bertanggung jawab dengan pelayanan dan perutusan yang sudah dipercayakan kepada seorang biarawati atau seorang biarawan. Maka menjadi sangat penting adalah kaul kemiskinan ini harus membuat orang menjadi bebas dari harta duniawi. Lalu yang ketiga adalah kaul selibat atau kaul kemurnian. Kaul selibat dan kaul kemurnian ini biasanya ini dianggap menjadi yang paling sulit oleh kebanyakan awam. Nah, saya sudah katakan tadi, kaul ketaatan itu termasuk bagaimana orang taat untuk hidup miskin, bagaimana orang taat untuk tidak menikah atau tidak kawin. Maka kaul kemurnian ini atau kaul selibat ini jelas bagaimana orang menjaga kesucian, tidak hanya kesucian hati dan pikiran, tetapi juga kesucian tubuhnya, sehingga orang benar-benar mempersembahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan melalui jiwa raga yang suci di hadapan Tuhan. Maka menjadi sangat penting seorang biarawan atau biarawati untuk menjaga hidup yang suci, hidup yang kudus. Karena bagi orang awam ketika melihat biarawan-biarawati atau para romo atau frater, suster, bruder, jangankan seminaris pun, para seminaris, mereka melihat itu sebagai sosok yang suci dan kudus. Maka kepercayaan atau anggapan umat ini kita juga harus dipacu untuk menjaga kehidupan kita supaya kita tetap kudus dan suci, menjadi teladan bagi
awam atau bagi umat-umat yang kita layani dalam setiap pelayanan dan karya kita dimanapun kita ditugaskan. Ya, baik. Jadi 3 poin ini, kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, menurut Romo Tony dalam refleksinya, ketaatan ini menjadi sangat menantang ya, yang akan sangat menantang kita, terutama kaum biarawan untuk menjalaninya. Ketaatan soal bagaimana menempatkan keinginan-keinginan pribadi di bawah keinginan bersama, dan kemiskinan ini soal kepemilikan bersama, bukan kepemilikan pribadi, dan kemurnian soal kesucian. Umat yakin dan percaya bahwa imam-imamnya, suster-susternya, para biarawan-biarawati itu hidup dalam kesucian, dalam ketaatan, dan dalam kemiskinan. Yang sering ditanyakan Romo, itu yang sering menjadi bahan diskusi dan yang terlihat itu soal kemiskinan. Kadang-kadang umat bertanya, kok Romo bilangnya hidup miskin tapi punya mobil yang mewah misalnya, punya HP yang mewah, bahkan ada yang bisa 2, 3. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Romo Tony sudah cukup menjelaskan sedikit tentang bahwa itu kepemilikan bersama, bukan pada pemilikan pribadi. Mungkin kita lebih mencoba mendalami ini supaya pertanyaan-pertanyaan mewakili umat itu bisa terjawab di sini. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, dan ini kadang menjadi pertanyaan bagi kebanyakan awam. Saya juga sering mendengar pertanyaan seperti ini. Kontras dengan kehidupan yang nyata dengan apa yang menjadi tuntutan dalam kehidupan membiara. Kita tadi sudah menjelaskan ada kaul-kaul kebiaraan, yang salah satunya adalah kaul kemiskinan. Dan ketika mengikrarkan kaul kemiskinan, artinya bahwa kita tidak mau berurusan dengan harta duniawi atau tidak ada kepemilikan pribadi. Sebagai seorang biarawan-biarawati, maka dia harus mengandalkan komunitas atau apa yang menjadi miliknya atau kepunyaannya, meskipun itu diperoleh sebagai pribadi, tetapi harus menjadi milik komunitas atau diberikan di dalam komunitas dan dipakai untuk keperluan bersama atau komunitas. Tetapi dalam kenyataan Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Ibu mungkin bisa melihat sendiri para romo atau biarawan-biarawati, bruder pada saat ini di zaman yang maju seperti ini. Katanya ada kaul kemiskinan, tetapi bisa kita lihat ada romo seperti tadi sudah dikatakan oleh Romo Riki, ada yang punya mobil, dan tidak hanya punya mobil Bapak Ibu, harus mencari mobil yang keluaran terbaru atau yang mahal. Saya tidak tahu apa yang menjadi pikirannya. Kadang-kadang ada juga umat yang membantu, ya mungkin murni ya, supaya romo ini bisa menggunakan mobil yang baik atau mobil yang bagus. Tetapi sebenarnya yang paling penting bagi saya, tidak perlu apa yang mau ditunjukkan dengan membeli mobil yang mahal. Dan jangan heran kalau muncul pertanyaan-pertanyaan, kok romonya pakai mobil mewah. Memang bahwa semua harta yang ada itu adalah untuk kepentingan pelayanan, untuk tugas perutusan, supaya mensukseskan atau supaya perutusan kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi apakah kita harus perlu yang harta benda yang mewah? Saya kira tidak perlu. Sehingga kalau ada romo yang pakai mobil-mobil yang sebenarnya di luar dari semangat sebuah kongregasi atau HP, tidak hanya punya HP yang paling mahal keluaran terbaru, tapi ada yang punya lebih dari 1, ada yang 2, ada 3, laptop juga demikian, pilih yang touchscreen atau juga lebih daripada itu belasan juta. Sebenarnya ya memang untuk keperluan tugas perutusan atau karya. Tapi bagi saya secara pribadi, orang inilah yang membedakan kita ketika kita menggunakan hal-hal yang sederhana, baik sederhana, tetapi kita tidak menunjukkan kemewahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menunjukkan kemewahan dalam hidup kita, lalu apa bedanya dengan awam atau umat? Ada banyak umat yang berkekurangan. Ketika kita hidup dalam kemewahan, ini menjadi
tantangan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, ketika mengikrarkan kaul, jangan berpikir bahwa semuanya akan aman. Artinya ketika orang ini, seorang biarawan biarawati mengikrarkan kaul kebiaraan, kaul kemiskinan, ketaatan dan kemurnian, jangan berpikir bahwa ini sudah aman dan sudah mantap. Ini adalah sebuah tahap baru ketika mengikrarkan kaul. Kaul-kaul ini atau apa yang diungkapkan, yang diikrarkan harus dipertanggungjawabkan dan semakin menantang. Ada sebuah perjalanan panjang yang harus diperjuangkan oleh seorang biarawan biarawati setelah mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan, sehingga semakin tertantang nanti untuk misalnya kalau punya keinginan untuk beli barang-barang yang mewah, bagaimana seorang ini mengendalikan diri atau mengontrol dirinya untuk tidak mau hidup seperti orang-orang di luar atau orang-orang awam sebagaimana mereka hidup. Atau juga dengan kaul ketaatan. Kadang-kadang dalam kehidupan membiara, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa semua orang akan taat di dalamnya. Tidak semua juga dan tidak selalu juga. Kadang-kadang masalah perpindahan, Bapak Ibu saudara-saudara, masalah perpindahan kadang-kadang juga membuat seorang pemimpin dalam sebuah kongregasi atau komunitas atau juga mungkin keuskupan, uskup dalam hal ini pusing kemana orang ini dipindahkan. Karena ketika ada yang mau dipindahkan, mereka tidak mau di tempat yang baru itu, belum siap untuk pindah, betah dengan tempat yang lama. Sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri dari para pimpinan dalam mengatur anggota-anggotanya atau ketika bicara tentang ketaatan. Lalu juga soal kemurnian atau hidup suci. Ini juga menjadi salah satu masalah sendiri dalam kehidupan membiara para romo, bruder, suster, frater. Kadang-kadang ini juga menjadi tantangan yang saat ini menjadi tantangan yang besar, bagaimana orang menjaga kesucian hidup dan menjadi teladan yang baik, yang sosok yang suci di hadapan umat yang dilayani atau orang-orang dimanapun kita berkarya. Baik Romo Tony, terima kasih untuk penjelasan terakhir ini. Tentu saya yakin sekali membantu Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah untuk semakin memahami dan mengetahui apa itu kaul-kaul kebiaraan dan bagaimana seorang biarawan, biarawati menjalaninya. Baik, sebelum kita tutup mungkin 1-2 tambahan dari Romo Tony ada? Ya, satu tambahan lagi yang paling penting ketika mengikrarkan kaul. Banyak orang berpikiran juga dalam komunitas-komunitas, mungkin ada juga frater-frater atau suster-suster atau mungkin para romo yang berpikiran bahwa kaul-kaul kebiaraan ini adalah sebuah pembatasan, dianggap sebagai sarana yang mengekang atau membelenggu seorang biarawan biarawati. Kadang-kadang ada juga yang berpikiran seperti itu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari, kaul-kaul kebiaraan ini adalah sarana yang membebaskan bagi setiap biarawan biarawati. Ketika dia mengikrarkan kaul kebiaraan ini, maka orang ini harus sadar betul apa yang dia ikrarkan. Maka orang ini harus bebas. Dengan mengikrarkan kaul, maka dia harus merasa bebas untuk menjalani panggilannya, menghayati kaul-kaul itu, sehingga tidak terpaksa dalam menjalani ketiga kaul itu. Kalau yang ada adalah terpaksa atau orang itu tidak bebas, maka dia akan menderita. Lama-kelamaan akan mundur dalam panggilannya atau juga dalam kehidupan membiara. Maka satu hal yang paling penting bagi saya yang harus dilihat atau bagaimana melihat kaul-kaul kebiaraan adalah bahwa kaul-kaul kebiaraan ini bukan sarana yang membatasi orang, tetapi kaul-kaul kebiaraan itu adalah sarana yang membebaskan seorang biarawan dan biarawati. Baik, terima kasih Romo Tony untuk tambahannya. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara di rumah juga bisa menangkap sesuatu yang baik yang berguna untuk pengetahuan iman tentunya. Dan kita akan menunggu dan menantikan beberapa tema yang akan kita bahas lagi pada hari-hari selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Romo Tony. Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari Sabtu nanti kelima konfrater kami akan mengikrarkan kaul kekal.
dan kami akan live streaming di channel YouTube Wisma Sang Penebus. Silakan Bapak Ibu boleh mengikuti ikrar kaul ini supaya bisa mengenal, mengetahui, tahu cara-cara bagaimana seseorang dalam ekaristi itu mengikrarkan seumur hidup untuk hidup tidak kawin demi kerajaan Allah, kemiskinan dan ketaatan. Kami selalu menunggu kehadirannya di channel YouTube Wisma Sang Penebus. Sekali lagi terima kasih dan salam jumpa untuk kita semua.